Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi walladzina taba'uhum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin ikhwani fid din rahimakumullah. Sekali lagi saya mengajak kepada para ikhwan sekalian untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang banyak atas segala rahmat, nikmat dan karunia Allah yang banyak sekali pagi hari ini dicurahkan kepada kita sekalian. Sekali lagi kita diberi kesehatan jasmani, sekali lagi kita diberi kesadaran rohani, dan sekali lagi kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir pada majelis ilmu pagi hari ini. Ikhwani fillah rahimakumullah. Kajian kita masih melanjutkan Kitabul Jihad. Sekali lagi, ini perkara yang sangat penting dan perkara yang paling banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin pada hari ini, atau paling tidak disalah mengertikan karena pengaruh musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kaum muslimin yang mereka sangat takut dengan kalimat al-jihadu fisabilillah, ya. Karena apabila al-jihadu fisabilillah ini tegak, maka akan runtuh segala kerajaan-kerajaan setan yang dibangun oleh musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kaum muslimin. Kita sampai kepada kalau babnya masih fadlul jihad atau fadailul jihad kalau dicamakkan, keutamaan al-jihadu fisabilillah. Sudah kita bacakan beberapa hadis yang banyak, kemudian masih ada beberapa hadis yang belum dibacakan di dalam bab ini. Saya bacakan hadis selanjutnya dalam bab ini, yaitu an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat putra sahabat. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, ala ukhbirukum bi khairin nas. Pembukaannya menarik. Ala, ya.
kalimat untuk menarik perhatian. Ya, perhatian. Kalau bahasa Indonesia kurang lebih begitu. Perhatian. Atau apalagi, ya. Yang intinya adalah untuk menarik perhatian supaya orang yang mendengarkan itu fokus kepada apa yang akan disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pikirannya tertuju kepada apa yang akan dibicarakan, hatinya tertuju kepada apa yang akan disampaikan, dan seluruh totalitas dirinya menghadap kepada kalimah-kalimah yang akan diucapkan. Ukhbirukum bi khairin nas, akan aku kabarkan kepada kalian sebaik-baik manusia. Saudara renungkan. Orang-orang yang tidak ngaji, itu bahasa mudahnya, kalau mereka membuka YouTube, kemudian di situ ada tulisan 10 wanita tercantik tahun 2020. Wah, tertarik. Oh, ini 10 wanita tercantik. Diklik langsung, dilihat. Melotot. 10 wanita tercantik. Ada lagi apa? 10 manusia terkuat di dunia. Wah, menarik. 2020. Atau apalagi? Pemain sepak bola termahal 5 besar. Apalagi? Saudara-saudara sekalian, ini yang mau dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW itu mengatasi semua itu. Bukan hanya wanita tercantik, bukan hanya manusia terkuat, bukan hanya pemain sepak bola atau yang lain-lain yang terkaya, bukan hanya, tetapi manusia terbaik sepanjang masa. Tidak 2020 saja. Manusia kok tidak tertarik? Ya. Dan di antara kita juga tidak ada yang tergerak untuk memasukkan itu ke media sosial, iya kan? YouTube. Kalau ada tulisan teroris yang paling dicari Densus 88, wow, saudara tertarik. Ini di luar semua itu, di atas semua itu, manusia terbaik sepanjang masa. Kenapa saudara tidak berpikir ini sesuatu yang hebat? Ini sesuatu yang perlu diupload, sesuatu yang perlu diberitakan, sesuatu yang perlu dihebohkan dalam bahasa orang sekarang. Manusia terbaik, saudara renungkan, sepanjang masa. Tidak hanya 2020, nanti 2021 menjadi manusia terburuk, tidak begitu. Sepanjang manusia terbaik. Kalimatnya saudara renungkan, ala ukhbirukum bi khairin nas. Iya. Bukan imam sholat yang bacaannya terbaik saja, bukan. Ya. Tetapi manusia terbaik, saudara-saudara sekalian. Kok kita tidak tergerak? Oh, siapa?
peluangnya sama untuk semua manusia. Maka di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sifatnya, kelakuannya, bukan orangnya. Karena peluangnya terbuka untuk semua orang, ya. Tidak habis oleh batasan waktu, sudah tidak punya peluang lagi. Saudara masih punya kesempatan untuk meraih ini. Sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga punya kesempatan untuk meraih ini. Rajulun, walaupun secara bahasa rajulun itu laki-laki, tetapi pengertiannya itu adalah semua orang, untuk mewakili orang rajulun, memudahkan di dalam penyusunan bahasanya. Rajulun mumsikum bi'anani farasihi fi sabilillah. Dalam keterangan yang lain, kullama sami'a faz'atan au hay'atan tara ilaiha yatlubul mauta madona. Sebaik-baik manusia dan sebaik-baik kehidupan manusia. Kalau yang ada lafal tambahan itu tadi, khairu ma'asyin nas, yaitu orang yang senantiasa memegang kendali kekang kudanya di dalam jihad fisabilillah. Di sini keterangannya bagus sekali, ya. Ayatimul jihada intayassara lahu. Yatimu, lumintu bahasa Jawanya. Tapi orang-orang sudah tidak paham lumintu itu apa, kecuali dia adalah nama sebuah rumah makan, lumintu, ya kan? Lumintu itu terus-menerus tidak pernah berhenti walau satu saat. Terus-menerus dia berjihad di jalan Allah ketika ia dimudahkan untuk itu. Jika tidak dimudahkan seperti kita hari ini, terus-menerus berniat, berazam untuk berjihad di jalan Allah, begitu ada kesempatan. Orang-orang yang tidak suka jihad memberikan istilah politik ini dengan sel tidur. Iya, sel tidur. Hati-hati, ya. Tidak apa-apa, karena jihad tidak mudah bagi kita, maka kita bersiap-siap baik secara moral, mental maupun fisik. Tidak berbuat apa-apa, namanya sel tidur. Ya, tapi jangan tidur terus. Begitu ada kesempatan dia bangun, dan itu sunnah. Dan itu ketentuan Allah, sunnatullah. Kalau sel tidur ada kesempatan kemudian tidak berjihad di jalan Allah, itu namanya sel mati, ya, bukan sel tidur. Bangga saudara disebut sel tidur itu. Hari-hari ini di televisi lagi rame, hati-hati terhadap sel tidur. Cuman mereka tidak mengatakan mujahid, teroris, mereka mengatakan itu. Tidak ada, saudara-saudara sekalian. Terorisme di dalam Islam tidak ada. Terorisme itu hanya ada di pikiran orang-orang kotor yang tidak pernah belajar Islam. Ya. Dalam Islam tidak ada terorisme.
Terorisme itu kan intinya menakut-nakuti. Islam itu intinya apa? Menggembirakan. Basyiru. Ya, gembirakanlah. Wala tunaffiru. Jangan buat mereka lari, ya kan? Tapi terorisme itu kan nakut-nakuti. Menyulitkan orang. Kalau Islam enggak, intinya yassiru wala tu'assiru. Beri kemudahan kepada semua orang. Wala tu'assiru. Jangan mempersulit. Ada perbedaan antara langit dan sumur, ya kan? Antara masyrik dengan maghrib, antara timur dan barat. Jauh sekali saudara-saudara sekalian. Tidak ada fitnah itu. Ya. Mereka memberi nama aneh, ya, teroris kelompok Mujahidin Indonesia Timur loh. Ini gimana saudara-saudara renungkan? Ya. Seperti gula rasanya asam, seperti garam rasanya manis. Itu pikiran kacau. Fi tughyanihim ya'mahun. Mereka berada dalam kesesatan yang membingungkan. Kita kembali, ya. Seseorang yang memegang kendali kekang kudanya berjihad di jalan Allah, itu yadimu al jihad intayassara lahu. Maka tidak ada yang namanya mantan mujahid, itu tidak ada. Yang namanya dongkolan mujahid itu tidak ada, saudara-saudara. Sekali seseorang mengetahui ilmu jihad dan dia berazam untuk berjihad, maka dia harus terus-menerus memelihara azam itu. Ini tuntunan, ya, tuntunan. Siapa yang melawan tuntunan, dia melawan Allah dan Rasulnya. Kita semampu kita untuk mengikuti tuntunan. Kalau orang-orang ada yang merusak tuntunan, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tuntunan agama ini adalah agamamu. Iya. Iya. Allah yang akan melindunginya. Inna lihadzal din rabban yahmihi. Sesungguhnya untuk agama Islam ini ada Tuhan yang memeliharanya, saudara-saudara. Jangan mengira orang-orang kafir itu bisa mendahului Tuhan. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengira. Innahum la yu'jizun. Mereka tidak akan mampu untuk melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Monggo, mari, ya. Kalau ada tambahannya itu tadi khairu ma'asyin nas, itu kemudian tambahannya adalah lafal tambahannya di dalam hadis yang lain. Kullama sami'a fas'atan au hay'atan fas'ah, ya, pakai ain. Setiap kali dia mendengar hiruk pikuk pertempuran, hiruk pikuk jihad fisabilillah, toro ilaiha, dia terbang ke sana. Toro kalimatnya itu, terbang. Ketika saya membaca hadis ini, saya berpikir bagaimana ternyata orang Indonesia terbang betul itu, ya. Mendengar ada jihad di daerah lain itu terbang betul, naik pesawat, ya, terbang. Kejadian hari ini, ya kan. Dulu saya pikir bagaimana orang terbang naik kuda, naik terbang betul, terbang ke sana. Yatlubul mauta maudhanah, ya, mereka mencari mati di jalan Allah
di tempat di mana kematian di jalan Allah itu diperkirakan datang. Subhanallah. Itu khairu ma'asin nas. Itu khairun nas pelakunya. Tetapi tidak mudah. Saudara-saudara sekalian, ada seorang perempuan dari Purwodadi, ya kan, pakai kerudung. Dia kepengen menjadi juara panjat tebing. Dia latihan tiap hari. Perempuan ini latihan tiap hari. Karena dia ingin menjadi yang terbaik dalam urusan panjat tebing untuk se-Indonesia. Bahkan dia juara Asian Games se-Asia. Dia latihan terus. Saudara kalau mau tahu ya bagaimana mati Mas? Hah? Saudara kalau mau tahu hidup harusnya, tapi ada kok. Jadi kalau saudara mau mati lagi. Jadi kalau saudara mau tahu bagaimana orang-orang yang ingin menjadi yang terbaik itu mempersiapkan dirinya dengan baik, ya. Orang mau menjadi yang terbaik dalam urusan pameran tubuh binaraga. Mereka latihan tiap hari, ngangkat barbel, ngangkat dempel, ya kan, latihan. Makan telur sehari sekian biji, ya. Angkat beban dan lain-lain untuk menjadi yang terbaik dalam urusan pameran tubuh yang mereka sebut binaraga. Untuk ikut kontes kecantikan ratu sejagat, wanita-wanita itu juga mempersiapkan diri dengan baik, dalam tanda kutip baiknya. Mereka tidak makan goreng-gorengan yang mengandung lemak terlalu banyak. Asupan makanannya diatur, bahkan ditimbang. Ya. Setiap hari mereka mandi di kolam susu. Nanti malam lulur. Ya. Semua ditata. Mereka mempersiapkan diri dengan benar. Mestinya sebagai seorang mujahid, sebagai seorang yang menginginkan menjadi khairun nas, menurut hadis ini, menjadi manusia terbaik, persiapannya jauh lebih baik daripada mereka itu. Anda harus mempersiapkan cara berpikir Anda sebagai mujahid, manusia terbaik. Anda harus mempersiapkan perasaan Anda sebagai manusia terbaik. Anda harus mempersiapkan akhlak Anda sebagai manusia terbaik. Anda harus mempersiapkan keterampilan Anda sebagai manusia terbaik. Bukan hanya penembak jitu, peraih medali emas Olimpiade, tetapi lebih dari itu. Karena Anda ingin menjadi khairun nas. Tentunya jihad itu bidangnya sangat luas. Saudara bisa memilih di antara bidang-bidang itu, tapi sungguh-sungguh. Kok saya tidak mampu ini, tidak mampu itu, dan lain-lain. Ya jadi provokator jihad aja, tapi jihad betul.
tapi dilandasi dengan ilmu, dilandasi dengan tekad, dilandasi dengan perilaku, adab, akhlak yang benar. Saudara-saudara sekalian, orang-orang hari ini berebut untuk menjadi yang terbaik dalam segala bidang. Tetapi mereka tidak berdasarkan kepada tuntunan, mereka berdasarkan kepada hawa nafsu mereka. Saudara-saudara bisa lihat hari ini lembaga-lembaga politikkah, ekonomikah, sosialkah, atau apapun, mereka juga setiap tahun akan memilih siapa yang terbaik di bidangnya. Ya kan? Penyanyi terbaik, bintang film terbaik, badut terbaik, apalagi. Bahkan pejabat pemerintah terbaik, ya kan? Pejabat pemerintah terbaik itu yang korupsinya tidak ketahuan, ya kan? Salah satu di antara syaratnya. Dan lain-lain. Saudara mestinya juga mempersiapkan diri, karena Rasulullah SAW sudah memberi petunjuk kepada kita menjadi manusia terbaik. Tapi kita orang Islam ini menjadi manusia terbaik itu takut, malu. Tidak tahan kalau diejek, ya kan? Takut. Sekali lagi, manusia terbaik rajulun mumsikun bi inani farasi fi sabilillah. Seseorang yang memegang kendali kekang kudanya di jalan Allah. Saudara renungkan, makanya keterangannya yadimul jihad intayasaralahu, menarik sekali. Ya. Saya punya tetangga tiap hari memegang kendali kekang kudanya. Kalau dia berangkat juga baca bismillah. Ya. Dia berniat untuk mencari nafkah. Kendali kekang kudanya itu dipasang di keretanya, terus pergi ke pasar. Ya kan? Ya tidak begitu. Ya. Saudara renungkan. Derajat yang pertama. Hari ini orang mengatakan ini orang gila. Bagaimana? Orang kok setiap kali mendengar hiruk pikuk perang dia ke sana, terbang ke sana, dia mencari mati. Semua orang ini mencari hidup. Tapi ini mencari mati, di mana kematian itu diperkirakan datang. Saudara semua ini mencari hidup. Ada yang mau mencari mati. Peluang untuk menjadi manusia terbaik belum dapat. Peluang untuk mendapatkan kehidupan terbaik belum dapat. Karena salah satu di antara menjadi manusia terbaik, hidup dalam kehidupan terbaik, itu mencari mati, di mana kematian itu ada. Iya, saya menyaksikan banyak sekali pemuda-pemuda Indonesia. Ya. Mereka pergi ke medan-medan jihad yang ada di dunia ini, one way tiket satu jalan, sampai di tempat jihad paspornya dibakar. Luar biasa menurut saya. Mereka mempunyai satu kriteria, baru satu, tapi kriterianya yang lain kan banyak. Satu kriteria. Mencari mati, di mana kematian itu diperkirakan akan datang. Kalau kita semuanya ini menghindari mati, di mana kematian itu diperkirakan datang. Kita mencari hidup, di mana diperkirakan kehidupan itu memberikan
kenyamanan kepada kita. Ya, jujur saja mari. Kita belum punya kualifikasi untuk menjadi manusia terbaik. Belum punya. Kalau Allah dalam tanda kutip menempatkan kita pada satu posisi untuk menjadi manusia terbaik, kita takut malah. Takut. Ya. Ini pikiran sudah berbalik-balik saudara-saudara sekalian. Antara takut dan waspada itu bedanya tipis sekali. Kalau waspada harus khudu khidrakum, waspada, wajib waspada itu, fardu. Tapi takut itu dicela. Ada orang menerjemahkan sebaliknya, ya kan? Berani tanpa akhlak itu juga bukan berani, ya. Berani tanpa akhlak juga bukan berani. Derajat yang pertama, derajat yang kedua disampaikan oleh Rasulullah SAW pakai kalimat ala ukhbirukum billadzi yatluhu. Maukah kalian aku kabarkan tentang orang yang menyusul di belakang orang yang pertama itu tadi dalam hal keutamaan dan kebaikannya? Wah, awrat niku mas, awrat berat itu mas. Gimana kita kuda saja tidak punya, mau memegang kendali kekang kuda terus menerus. Ya di sini. Kalau di medan jihad, saudara-saudara akan diarahkan kepada satu keadaan di mana saudara-saudara akan memegang kendali kekang kuda itu. Tapi fisabilillah, ya, bukan memegang kendali kekang kuda untuk lomba, ya, supaya menjadi juara ketika PON, ketika Olimpiade, lomba ketangkasan naik kuda, ya. Kita tidak perlu kagum, enggak bagus. Sebab tidak ada fisabilillahnya itu membuat semua urusan menjadi buruk. Kalau ada fisabilillahnya membuat semua urusan menjadi baik. Sebab kalau tidak fisabilillah itu fisabilit toghut, saudara-saudara. Kalau tidak di jalan Allah itu pasti di jalan toghut, ya. Toghut itu kita terjemahkan setan saja yang paling mudah, ya, pasti di jalan setan. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, ala ukhbirukum billadzi yatluhu. Nanti saudara-saudara akan mengatakan lebih berat lagi ini. Tapi derajatnya derajat yang kedua dibanding yang pertama tadi. Rajulun, seseorang, mu'tazilun fi hunaymatillahu yu'addi haqqallahi azza wa jalla fiha. Keterangannya bagus. Wa yatluhu fit darajah rajulun i'tazalan nas fi wadin yar'a ghanamahu fihi wa yu'addi faraidallahi alaihi. Manusia terbaik setelah orang yang terus-menerus berjihad di jalan Allah itu tadi, yang kedua yaitu
manusia yang i'tazalan nas, menyisih dari manusia banyak, hidup di satu lembah. Dia mengembalakan kambingnya di lembah itu dan melaksanakan fardu-fardu yang ditetapkan Allah kepadanya. Jika saudara rasakan berat berjihad di jalan Allah, saudara pilih derajat yang kedua, manusia terbaik. Maka saudara bawa kekayaan saudara berupa kambing ke sebuah lembah. Saudara beli lembah sana di Colo. Ya, berapa hektar saudara pelihara kambing saudara, saudara cap. Saudara tidak bergaul dengan orang banyak, melaksanakan fardu-fardu yang telah ditetapkan Allah kepada kita sampai Allah menentukan yang lain. Ini juga berat, lebih berat lagi. Jalan keluarnya, kita masih tetap di sini bergaul dengan orang banyak. Dua kriteria tidak boleh ditinggalkan. Satu, terus menerus berjihad di jalan Allah semampu saudara. Paling tidak kalau tidak ada kesempatan, jangan tanggalkan niat azam untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ditanggalkan. Kalau masih mungkin, menyebarkan ilmu tentang itu, menghidupkan kembali tuntunan jihad secara benar. Yang kedua, penuhi kewajiban-kewajiban yang ditetapkan Allah kepada kita, jauhi keburukan-keburukan manusia. Jauhi keburukan manusia. Hubungan dengan manusia yang tidak memenuhi sunnah, tidak memenuhi tuntunan Allah dan Rasulnya, kita tinggalkan. Hanya itu jalan keluarnya. Jika kita masih mau hidup seperti ini, bergaul dengan orang banyak, ya kan? Bergaul dengan orang banyak itu sangat sulit, saudara-saudara sekalian. Ya. Apalagi harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang dituntunkan oleh Allah kepada kita dan menjauhi perkara-perkara yang tidak diperbolehkan. Lebih sulit lagi itu, ya. Ala ukhbirukum bisyarrin nas. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengabarkan kepada kita sebaik-baik manusia. Setelah itu derajat yang kedua. Setelah itu memberitahu kepada kita sejahat-jahat manusia. Ini baru satu hadis tentang ini. Hadis tentang ini banyak sekali, saudara-saudara. Dengan lafal yang mirip-mirip, ada tambahan lafal sedikit-sedikit menurut perawi-perawi hadis yang berbeda. Maukah kalian aku kabarkan manusia terjahat, manusia terburuk? Dan ini kumpulan daripada kejahatan-kejahatan dan keburukan-keburukan yang banyak. Ya, prosesnya itu begitu.
Dalam pikiran manusia hari ini kemudian ditetapkan, dibuat sebuah hukum kesepakatan manusia di dunia, manusia terburuk itu satu teroris. Ya. Public enemy. Extraordinary crime. Tindakannya itu dikatakan sebagai kriminal yang luar biasa, musuh masyarakat kata mereka. Tapi saudara pernah lihat ada teroris di demo oleh masyarakat? Nah, yang di demo Presiden Amerika, ya, yang di demo Presiden Perancis oleh rakyatnya sendiri, yang di demo Presiden Chili. Saudara lanjutkan sendiri presiden mana. Nah itu public enemy, itu musuh masyarakat, itu di situ yang didemo oleh masyarakat, itu yang disebut musuh masyarakat. Iya, mereka kemudian menarik seenaknya sendiri, ya kan? Yang kedua, kejahatan yang paling besar, manusia paling jahat itu adalah koruptor, ya kan? Kita juga belum pernah mendengar masyarakat itu mau mendemo koruptor, belum pernah. Ya. Kalau mendemo pejabat yang korupsi itu pun tertentu. Mendemo presiden yang korupsi, mendemo perdana menteri yang korupsi, ada kaitannya, muqayyad, tidak mutlak. Tapi belum pernah ada masyarakat itu mendemo koruptor, belum ada. Mesti disebut namanya. Ya kan, masyarakat Kudus yang baik, bupatinya itu terbukti ya tidak ada demo, ya kan? Baik masyarakat Kudus, tenang, aman, karena ada pengajian kita yang menenangkan saudara-saudara sekalian. Ya kan? Yang ketiga katanya pengedar narkoba, bandar narkoba, manusia paling jahat. Ini kumpulan dari semuanya itu prosesnya menjadi apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu rajulun yus'alu billah wa la yu'ti bihi. Yaitu seseorang yang mempunyai kemudahan, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan, ya, harta benda yang banyak, yang lain-lain yang cukup. Dia dimintai sesuatu oleh seseorang atas nama Allah, dengan nama Allah, wala yu'ti bihi, dan dia memberikannya. Kalimatnya yus'alu billah. Ada kebiasaan di masyarakat Arab. Wallahi, saya minta bantuan kepada Anda, saya lagi perlu. Dia bisa memberi tapi dia tidak mau memberi. Dia punya kemampuan untuk memberi tapi tidak mau memberi. Tidak ada kemauan, bukan tidak ada kemampuan. Maka itulah syarrun nas. Saudara renungkan, kalau begitu saja syarrun nas, golongan syarrun nas. Yus'alu billah. Sekarang yang meminta, sampai meminta, dan itu biasanya tidak. Orang yang bekerja untuk kepentingan urusan Allah Subhanahu wa taala, untuk agama Allah Subhanahu wa taala, orang yang berjuang, berjihad dan segala kelengkapan jihad itu di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada orang yang meminta kepada saudara, saudara punya kelebihan,
untuk kepentingan itu dan saudara tidak memberi, bukan saudara lah. Dan ada orang yang diminta untuk itu tidak memberi, orang itu sejahat-jahat manusia. Syarrun nas. Kok bisa gitulah? Orang itu sampai kepada derajat seperti itu. Tega membiarkan orang yang memerlukan dan meminta kepada dia dengan nama Allah, ya, dan dia tidak memberi, itu sudah melalui proses kejahatan-kejahatan yang lain. Sudah mati hati orang seperti itu. Tidak simpati terhadap orang yang bekerja untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Saudara renungkan. Rawahu Tirmidzi wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah dan Imam Muslim rahimahullah. Hadis berikutnya. Wa malat nafsu rajulin ilal uzlah. Fasa'ala Nabiyya sallallahu alaihi wasallam anha. Ada seseorang yang ingin sekali uzlah. Yang hadir di sini ini ada yang pernah datang ke tempat saya. Dia bukan orang miskin. Penghasilannya sebulan di atas 5 juta. Itu kaya kalau urusan di sini. Saudara ada yang penghasilan sebulan 5 juta? Dan itu tetap. Ada yang tidak punya penghasilan tertentu, ya kan? Kalau ada yang minta tolong, ya, memperbaiki ini itu, dan itu 3 hari sekali datangnya, itu sudah bagus, ya kan? Itu nanti baru dapat 50.000, 3 hari 50.000, saudara. Saudara renungkan. Kalau hidup ini diatur oleh manusia atau negara, mati orang itu sudah. Tapi hidup ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 hari 50.000, saudara renungkan. Tidak masuk akal. Ada yang sehari 5.000. Coba. Ada yang sehari 5.000, 10.000. Itu kalau hidup ini diatur oleh manusia, oleh negara, mati orang-orang itu sudah. Tapi hidup ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Hidup. Jujur, di antara saudara-saudara sekalian punya keluarga tidak punya penghasilan sama sekali. Suruh-suruh galar. Apa suruh-suruh galar, saudara-saudara sekalian? Suruh, tahu tidak suruh? Suruh itu daun pisang yang disobek kemudian ditekuk, dipakai buat makan bubur di masa lalu. Suruh. Galar, tahu tidak saudara? Galar. Ya. Galar itu kalau orang mau masang tikar kemudian masang kasur, itu ada galarnya. Ya. Bambu dipotong-potong, dibersihkan, kemudian dipaku jarang-jarang. Jarak kira-kira 5-10 cm. Galar. Kerjanya suruh-suruh galar, ya. Pakai suruh itu galar disuruh-suruh gitu. Ini galarnya, ini disuruh. Suruh-suruh galar. Ya tidak keluar apa-apa. Di masa lalu yang keluar tinggi, ya tahu. Yang keluar tinggi di masa lalu. Tinggi itu bahasa Indonesianya jelek, saudara. Bahasa Betawinya bangsat. Ya, bangsat. Tinggi, tinggi. Kepinding, ya, bahasa yang lain yang lebih lembut. Kerjaannya suruh-suruh galar. Kalau dzikir masih bagus, ya, ini suruh-suruh galar. Barangkali ada
mutiara dari kerang galar yang keluar. Ya. Ada orang tertentu yang pekerjaannya itu mencari harta karun Amir Syarifuddin di Gembong sana. Iya kan? Itu nyata di Indonesia, di Kudus ini. Ya kan? Kerjaannya itu nyari harta karun. Tidak tahu pakai apa. Katanya Amir Syarifuddin waktu dikejar Siliwangi lari dari Madiun, gitu, lewat Purwodadi, Wirosari situ langsung ke Gembong. Ya, dia bawa harta berkarung-karung emas katanya. Ya, kemudian di situ ada lubang di Rawa Gembong, dilebokno di lubang itu. Nah, yang rumahnya dekat Gembong cari lubang itu, nanti kalau dapat saudara kaya. Amir Syarifuddin itu orang pinter, saudara. Kok emas ditaruh di lubang di Rawa Gembong itu gimana, ya kan? Itu orang yang nyari itu ya ustadz. Saya pernah diajak, begitu gilirannya apa yang bisa saya lakukan, andil saya apa? Wah ini kan juga perlu biaya, mas. Wah, nanti dulu. Kalau sudah begitu, Anda ini sama dengan orang yang nelpon saya, ya kan? Kemudian minta dikirim pulsa, ya sama persis. Jadi saudara-saudara sekalian, ada seseorang yang terdorong jiwanya untuk uzlah, memisahkan diri dari kehidupan ramai. Ada ini yang datang, yang ngaji di sini ada yang datang ke saya satu ketika. Kok saya diberi petunjuk, mas? Loh, saya ini bukan pemberi petunjuk. Ya kan? Minta petunjuk itu kepada Bapak Presiden. Menurut petunjuk Bapak Presiden, menteri-menteri itu ngomongnya gitu. Saudara minta petunjuk ke sini, apa yang harus saya lakukan? Saya ini khawatir hidup di kehidupan seperti ini itu iman kafir. Kalau akhirnya itu tokeknya bilang kafir, kan saya tidak diterima lagi tobat saya. Jadi saudara mau apa? Saya mau uzlah. Mau uzlah kemana? Loh justru kesini ini saya mau tanya, kalau saya uzlah kemana? Kalau yang ada di sini ini, yang nanya begitu, saya yakin dia sungguh-sungguh takut dosa. Tapi ada yang datang, saya mau uzlah Ustadz gimana? Tapi saya tidak kenal dia. Orangnya ganteng, ya kan, klemis, tangannya halus, kakinya halus. Oh ini lain ini lain ini. Tidak tahu, saya bilang gitu langsung, tidak tahu. Saya bacakan hadis ini kepada dua-duanya. Jadi saya tidak keliru. Dulu ada pada zaman Nabi SAW, ada seseorang yang ingin uzlah. Pada zaman Nabi ini, apalagi sekarang. Tetapi bagusnya dia juga tanya ketika mau uzlah itu. Maka ia bertanya kepada Nabi SAW tentang uzlah. Faqala, maka berkata Nabi SAW, la taf'al. Ya saya jawabnya juga gitu, la taf'al, jangan uzlah kamu. Saya tidak berani jawab sendiri dengan pendapat saya, ya kan? Kalau tidak setuju dengan yang ganteng klemis itu tadi, bisa jadi masalah, ya kan? Kan dia bawa sesuatu yang kita tidak tahu, direkam. Abu Rusdan tuh ngomong gini, masalah uzlah. Saya katakan ini bukan omongan saya, ini hadis, saya bacakan, saya bawa kitabnya. Jangan uzlah. Fa inna maqama ahadikum fi sabilillah afdalu min salatihi fi baitihi sab'ina aman.
Jangan uzlah kamu. Saya ulangi lagi, la taf'al, jangan uzlah. Mau uzlah kemana? Hah? Saudara mau beli lembah di bukit. Bukit mana saya tanya? Bukit Muria, pusatnya maksiat. Ya, ada syirik, ada zina. Saudara mau beli bukit di Ungaran, Bandungan, pusatnya maksiat. Saudara mau beli bukit, lembah di bukit di kaki Gunung Lawu, ya. Itu orang kaki Gunung Lawu aja pindah ke Kudus, ya kan? Sumber maksiat, ya. Dari yang syirik sampai kepada fawahish, ya, tindakan-tindakan keji. Saudara mau kemana? Saya mau uzlah ke bukit-bukit di Afghanistan, Zen. Silahkan bersama para mujahidin di sana. Saya mau uzlah ke Gunung Biru, di Poso, di Sigi, Parigi Motong. Nanti dulu, ya kan? Anda belum tahu kan? Nanti dulu. Tapi yang jelas kan itu tadi, di bukit-bukit, di kaki-kaki bukit di pegunungan Pamir, Hindukush, ya, baik di Uighur maupun di Kashmir, itu ada jihad, saudara-saudara. Kalau di sana saudara bukan uzlah, ya. Kemudian disebutkan fa inna maqama ahadikum fisabilillah. Sesungguhnya kedudukan salah seorang di antara kalian di dalam jihad fisabilillah afdalu, itu lebih utama min salatihi fi baitihi sab'ina aman, daripada salatnya di rumahnya selama 70 tahun. Saudara-saudara sekalian. Saudara salat fi baitihi itu bukan mesti di rumahnya, tapi di kampung halamannya, ya. Saudara sholat tiap hari, mengikuti sholat 5 waktu, ya, berjamaah di masjid, di rumah Anda, di kampung Anda sini. Kampung apa ini namanya? Kampung Bakalan Krapyak. 70 tahun, ya. Itu tidak lebih utama daripada kedudukan saudara walaupun sesaat, saatan di keterangan yang lain, walaupun hanya sesaat di medan jihad fisabilillah. Dalam keterangan yang lain, sepemerahan susu. 70 tahun, Mas, ya Allah. Jarang sekali orang yang bisa bertahan ibadah 70 tahun. Kalau dia ngerti ibadah yang benar itu umur 15 tahun dan itu hebat. Orang Indonesia umur 15 tahun ngerti ibadah yang benar, saya belum menemukan orang Indonesia. 15 tahun, 51 tahun aja diwalik itu angkanya. Itu masih sulit ibadah yang benar. Iya. Iya kan? Bapak-bapak ini yang sudah kepala 6, kepala 7. Itu kalau tanya kepada saya juga bingung soal ibadah, ya kan? Iya, soal ibadah. Iya, saudara renungkan. Orang Indonesia, masyarakatnya bukan masyarakat ahli ibadah, ya. Kita mencari contoh ibadah yang benar kemana coba? Hari ini di sini. Yang teliti bagaimana mencari cara membaca Al-Quran yang benar saja sedikit, ya kan? Yang benar. Hari ini trennya kebanyakan adalah banyak menghafal, tapi membaca tidak benar. Saktah kalau wakaf
saktah kalau wasol. Ya. Siapa yang memperhatikan itu? Oktoni kalau wasol, ituni kalau wakaf. Siapa yang memperhatikan itu? Hampir tidak ada. Ya. Istilah-istilahnya saja asing bagi sebagian saudara-saudara sekalian. Ya, jujur. Marilah saudara-saudara sekalian serius banget. Saudara mau menjadi orang terbaik, ya kan? Maradona itu mau jadi pesepak bola terbaik. Maradona, ya, penyakit kita itu. Maradona. Mau jadi pesepak bola terbaik, tiap hari dia latihan. Tiap hari, ya. Ada tempat-tempat dia lompat-lompat sendiri. Sendiri. Kayak orang gila. Dan dia sabar disebut kayak orang gila. Ya. Ya. Dil taruh di lehernya sini terus gini. Bolanya di gini kena. Kayak orang gila. Ya. 5 detik diturunkan ke sini, dinaikkan lagi. Ditaruh di kepala, dia gini-gini, kayak orang gila. Sabar, dia dikatakan kayak orang gila. Baik bayarannya 1 miliar seminggu, ya kan? Dianggap pesepak bola terbaik pada masanya. Saudara mau menjadi manusia terbaik, tidak mau latihan, tidak mau mempelajari apa itu ilmu jihad. Iya. Kalau tidak boleh latihan pakai bedil, betulan, saudara bisa latihan ilmunya gimana? Supaya Anda nembak nitis itu ada ilmunya, tidak pakai bedil, saudara. Anda mesti mengangkat beban berapa kilo setiap hari. Anda mesti latihan, ada 2 titik ini yang kena sasaran yang sama. Ada itu ilmunya. Dan saudara tidak pernah memperdalam ilmu itu. Bagaimana bertahan setia kepada cita-cita, nasihat, setia kepada Allah Rasulnya, dan setia kepada saudara-saudara sesama muslim, sesama mujahid. Saudara tidak pernah berpikir begitu. Saudara terkena pengaruh buruk. Kalau di penjara, ditangkap polisi di penjara, saudara bilang resiko perjuangan. Oh, hebat sekali. Enggak, penjara itu bukan resiko perjuangan. Mari kita renungkan, banyak hal yang harus kita pelajari kalau mau menjadi manusia terbaik. Saudara mau menjadi pengusaha sukses, ya. Satu contoh saja, mau menjadi pengusaha roti, bakery yang sukses. Itu nanti setiap ada workshop urusan bikin roti. Bagaimana roti itu bisa empuk dan tidak nempel kalau dipegang. Saudara ikuti, ya. Kursus-kursus itu saudara lihat tiap hari di YouTube. Ya. Bagaimana supaya tidak gosong, supaya ada tandanya di open, harus kita kasih apa kepalanya. Saudara pelajari. Ini saudara mau menjadi manusia terbaik, mujahid fisabilillah, saudara harus belajar lebih banyak lagi. Kok susah sekali sih jadi mujahid lah. Mau jadi terbaik kok tidak mau susah. Bendera itu tidak diberikan kepada orang oleh Allah yang seenaknya sendiri, melalui beberapa tamkhis, ya. Baik tamkhis itu bersifat ilmiah, bersifat fikriyah ilmiah, bersifat ruhiyah, maupun bersifat yang lain-lain. Ada tamkhisnya, saudara-saudara. Supaya kita bisa menjadi mujahid yang yadimul jihad, ya. Sekarang ini kebanyakan kan mujahid sesaat, ya. Berani kalau tidak ada apa-apa.
Ya, nanti kalau ada apa-apa kena risikonya dia jadi mantan mujahid. Dongkolan mujahid. Mantan mujahid atau dongkolan mujahid itu hanya ada dua. Ya. Pengkhianat jihad. Ya. Atau dia cedera dan tidak mampu. Dan itu bisa jadi double. Cedera dan tidak mampu dan sekaligus pengkhianat jihad. Pengkhianat jihad, bukan pengkhianat jamaah atau tandim jihad. Pengkhianat jihad, saudara. Kalau mengkhianati ikhwannya masih tidak ada masalah. Mengkhianati jihad, mengkhianati syariat dari syariat-syariat Allah, mengkhianati tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak berhenti berjihad, cuman saya mengalihkan pekerjaan jihad itu loh. Hebat sekali dia bikin syariat baru. Kalau dulu yang namanya jihad itu yang mempersiapkan senjata, latihan dan sebagainya. Tapi sekarang lain, eranya beda. Setelah saya minum air apa itu? Air penyesatan. Sekarang yang namanya jihad itu adalah menolong orang miskin, ya, membantu janda-janda yang ditinggal mati suaminya. Itu amal soleh, itu bukan jihad, saudara. Ya. Yaitu saya bilang la taf'al, kamu jangan uzlah. Kemudian lanjutan daripada hadis ini, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wa yudkhilakum al-jannah. Subhanallah. Maukah kalian aku khabari? Bukan maukah kalian aku khabari dalam hal ini. Kalimatnya sudah ala tuhibbuna. Tidakkah kalian mencintai? Mencintai apa? Saudara kalau cinta terhadap sesuatu, apa yang saudara lakukan? Saudara tidak makan, tidak minum, tidak tidur, kuat kalau cinta kepada segala sesuatu. Apa? Cuman kadang-kadang saudara memakai istilah suka, senang, tapi tidak pakai kalimat cinta. Sebenarnya cinta. Cinta, ya. Ada orang dari sana di Moro, ya, di Moro itu kan agak jauh. Hujan, dia tidak punya mobil, dia pakai motor nganggo jas hujan. Karena dia cinta sego tahu yang ada di Kliwon, ya kan? Dia tiap hari ke sana, tiap sore, cinta. Iya, ada yang cinta makanan sampai seperti itu, ada. Ada orang dari sana Semarang jauh. Bahkan ada yang dari Jakarta, ya, mampir ke rumah.
Loh, Anda ini dari Semarang atau dari Jakarta sengaja mau ke sini untuk silaturahim bertemu saya? Oh, enggak begitu Ustadz, ini kan tadi kami ya kebetulan ke Kudus, mau mampir ke sini. Ke Kudus ada apa? Saya sudah rindu Karangasem, Jati itu. Yo ngono ae. Angger pedes karo asin itu sudah menghilangkan yang lain, ya kan? Loh, ini ada orang cinta saudara. Dia mengorbankan waktu, tenaga, pikiran dan lain-lain sampai kayak orang tidak normal, ya kan? Cinta. Saya tidak mengambil contoh yang lebih rumit dari itu. Cinta. Pokoknya cinta itu membuat orang gila. Cinta itu tidak salah kalau sasarannya itu benar, ya kan? Orang tiba-tiba mesem sendiri, senyum. Kenapa? Dia membayangkan orang yang dicintai. Iya, senyum. Kamu kok senyum sendiri? Aku eling kae Mas, kae ki sapa? Kae rembulane. Iya. Cinta. Betul sekali kata Gomblok. Kalau orang sudah cinta, apa? Bahasanya buruk ya, karena dia orang tidak pernah belajar agama kali ya. Tai kucing rasa coklat katanya. Kalau orang Jawa, kalau orang sudah cinta, saudara-saudara sekalian, dilempar bakia itu katanya suruh cuci kaki. Iya. Banyak kejadian itu. Dilempar bakia. Matur nuwun nduk, terus dia pergi ke kamar mandi. Disirati banyu, ya kan, ke kamar mandi disirati banyu. Ora usah mbok ewangi, aku iso adus dhewe lho, ngono iku malah. Karena orang sudah cinta. Lucu, ya. Lucu. Saudara-saudara sekalian, sasaran yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta yang bisa membuat saudara itu lucu di mata orang banyak. Tapi saudara tidak sabar. Tidakkah kalian cinta apabila Allah mengampuni kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga? Di buku-buku para ulama yang lurus maupun yang agak bengkok, maupun yang bengkok banget, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dikesankan orang-orang banyak menjadi majnun, ya, gila cinta. Ada seseorang di Indonesia ini, ya, lebih muda dari saya. Ya. Dia punya anak, punya istri, punya rumah bagus, punya pekerjaan mapan, dihormati di masyarakat. Ya. Tiba-tiba dia pergi berjihad di Syam. Ya. Ini fakta. Satu ketika saya bisa komunikasi dengan dia, ketemu dia karena satu keadaan tertentu, dia pulang. Saya tanya, loh kok antum tinggalkan anak istrimu? Dia bacakan hadis ini. Saya itu mencintai bagaimana saya itu diampuni oleh Allah dan saya itu dimasukkan ke dalam surga, Ustadz. Apakah saya salah kalau kecintaan saya kepada ampunan Allah dan surga itu melebihi kecintaan saya kepada anak istri saya? Apakah saya salah? Ustadz jawab coba. Itu lebih sulit ketika ditanya oleh polisi dalam urusan apakah saudara terlibat bom Bali 1. Saya bilang tidak, jelas. Tapi ini lebih sulit. Ustadz jawab coba.
Apakah saya salah? Tidak salah, tapi orang-orang di sekitar Anda menyatakan Anda itu gila. Ya kalau saya tidak salah dan ini hadisnya seperti ini ya Ustadz, ya saya mohon doa Anda, saya mau balik lagi ke sana dan tidak balik lagi ke Indonesia. Subhanallah. Karena apa? Apakah Anda cinta ketika Anda diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surga? Kalau jawabnya iya, kalimat lanjutnya itu begini saudara-saudara sekalian. Uhzu fi sabilillah. Man qatala fi sabilillah fuqa naqatin wajabat lahul jannah. Rawahu Tirmidzi. Merinding saya dibacakan hadis ini. Kalimatnya itu uhzu, berperanglah kamu di jalan Allah. Silakan dicari kamus mana saja. Uhzu itu fi'il amr, kalimat perintah. Berperanglah kamu di jalan Allah. Berperanglah kamu di jalan Allah. Kalimatnya jelas saudara-saudara. Apa saudara berpikir berperang itu pakai gedebok? Diiris-iris pinggirnya kayak ilat-ilatan. Kemudian ketika ketemu musuh kita ratak gitu, gedebok. Lu saudara bayangkan perang itu apa? Apa saudara pikir saudara itu bawa tulup, kemudian bawa apa itu? Bijian hitam-hitam itu. Tuh, kacang hijau mahal, Mas. Saudara gimana? Mimer apa namanya? Atau saudara pikir saudara bawa bambu kecil pakai suduan, saudara nyari yang namanya kembang petet. Duk 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 dos. Iya, itu putu keponakan saya ya umur 6-7 tahun sudah malu mainan pakai itu. Ya, dia minta kepada bapaknya suruh belikan Kalashnikov yang bisa bunyi redet pakai lampu. Tapi bentuknya Kalashnikov sudah. Hebat gagah dia pakai. Perang katanya. Uhzu fisabilillah saudara-saudara sekalian, perang. Ya, saudara berpikir perang itu apa? Ya mengikuti cara berpikir istilah-istilah perang itu apa? Iya. Harus berjalan puluhan kilometer membawa beban, ya kan? Saudara memikul mayat 100 meter aja sudah tidak mau sekarang kok. Maka FKM punya ambulan. Saya lihat itu hewan-hewan yang muda-muda itu sudah tidak mau mikul mayat itu jenazah. Ya, pakai motor NMAX, wis nak masjid, pakai NMAX lagi, sudah di kuburan. Lu antum tidak ikut mikul, tidak kuat ya, tidak kuat selamanya. Ya kan? Marilah saudara-saudara. Hal-hal yang sifatnya menuju kepada latihan untuk menjadi manusia terbaik, mari kita berebut ke sana. Iya. Saudara masih muda, 30 tahun, 40 tahun, matanya sayu. Kalau pengajian dulu kayak alim banget, ya kan? Ditanya sampai rumah, Bi tadi ngaji ya, apa isi pengajiannya? Duta Padang. Ya Allah, ya Rabbi. Saudara ngantuk. Gimana, tidak perhatian? Ya. Kalau Ustaz Abdul Azam rahimahullah, guru saya, itu kalau mengajar ada yang ngantuk, dipanggil, kamu ke depan. Dipandang matanya itu sampai berair, nangis.
Kamu tahu enggak, untuk mengajar kamu 2 jam pelajaran 90 menit, itu saya belajar 9 hari. Untuk mengajar kamu 90 menit. Terus ketika saya datang mengajar, kamu ngantuk 90 menit. Ya akhi, saya ini sudah tua. Lihatlah saya ini, lihat. Sampai gitu. Bagaimana saudara tega ngantuk? Coba. Saya datang dari rumah itu kudanan, dan saya kalau ngaji jam 9 lebih 5 menit, 10 menit sudah sampai. Dan saudara datang jam 10 kurang 5 menit atau 10:05 menit. Ya. Tanpa rasa salah, ya kan? Saya ngaji itu, kalau ngaji Al-Qur'an paling tidak dapat 1 juz, saudara baru datang. Kalau tidak diganggu pertanyaan, nanti datang itu pembawa acara, mulai Ustadz ya, mulai ya. Lu dari tadi kamu lihat saya itu apa? Nah, kok kamu tanya mulai ya, saya bilang gitu kan. Saya itu di sini sudah setengah jam lebih, 1 juz nih. Saudara tidak cinta menurut saya, tidak seperti orang di Moro yang cinta tahu, nasi tahu kliwon. Ya. Ya. Kalau ada gerimis, saudara punya alasan tidak ngaji. Ya. Marilah saudara cinta, saudara cinta. Ini ughzu fisabilillah, persiapan ini saudara. Berperanglah engkau atau kalian di jalan Allah. Man qatala fisabilillah fuwaqa naqatin wajabat lahul jannah. Subhanallah. Barang siapa qatala, qatala itu di kamus berperang, qatala atas wazan fa'ala. Iya. Kalau qatala membunuh, tapi kalau sudah qatala berperang. Qatala berperang itu resikonya kalau dijamakkan yaqtuluna wa yuqtalun, membunuh atau dibunuh. Ya. Banyak yang sudah terbunuh kemudian diberi bintang jasa, ya kan? Jadi kalau saudara berpikir itu berperang, itu kelanjutannya mangqatala fisabilillah. Barang siapa berperang di jalan Allah, fuwaqa naqatin wajabat lahul jannah. Sepemerahan susu, ya. Kalau saudara pernah punya kambing atau sapi, memerah susu, itu tidak mudah. Walaupun tidak sulit juga ya, belajar sebentar. Sepemerahan susu, wajabat lahul jannah, wajib atasnya surga al-jannah. Siapa yang pernah berperang? Fuwaqa naqatin, ya. Tapi saudara berpikir berperang itu apa toh? Itu tadi. Menembak dan ditembak dengan resiko mati atau membunuh. Rasanya ditembak itu kayak apa toh? Ya merinding kalau ndak kena. Rasanya ditembak kalau kena itu kayak apa toh? Ya ndak kerasa. Nanti ada keterangannya. Kalau seorang mujahid berjihad di jalan Allah ditembak ndak kena, ya kan? Itu merinding. Ya. Itu bukan hadis, itu pengalaman. Tapi kalau yang hadis, kalau kena kemudian mati, itu seperti dicubit pelan-pelan.
seperti digigit semut rasanya. Yang paling ringan ya semut rang-rang gede ya tidur kabeh. Enggak begitu. Maksudnya itu yang paling ringan seperti dicubit. Sing nyubit guru pelanggaran dulu pernah waktu SD kita dicubit ya kan. Gosong sampai di perut. Ya enggak gitu, maksudnya dicubit oleh kekasih. Ya. Allah. Ya, dicubit yang paling ringan, saudara. Nanti ada keterangannya di belakang. Perang, menembak untuk membunuh, ditembak untuk dibunuh. Ya. Banyak yang perang dan tidak mati. Banyak yang perang menembak tidak kena, ditembak tidak kena. Ya. Itu kalau orang pernah berperang, apalagi masih terus-menerus sampai hari kiamat atau sampai meninggal. Orang yang pernah berperang walaupun fuaqo naqatin ya, sepemerahan susu, selama dia tetap istiqamah as-sadat wal istiqamah wajabat lahul jannah. Itu tiket masuk surga. Tapi kalau kemudian dia bangga karena dia pernah berperang fuaqo naqatin, ya kan kebanggaan itu menghapus tiket itu tidak berlaku. Aku kalau tahu perang, cerita kemana-mana ya kan, tidak karena diperlukan. Padahal ketika perang dia juga tidak ngapa-ngapain ya kan, tidak ngapa-ngapain itu bahasa apa? Tidak ngapa-ngapain itu bahasa apa? Kalau enggak ngapa-ngapain itu bahasa Betawi ya kan, tapi kalau enggak ngapa-ngapain itu bahasa apa? Ya. Campuran antara Jogja sama Betawi. Ya perang tapi rak lapo-lapo Mas. Bahasa Surabaya. Ya, perang tapi rak lapo-lapo. Zuhur jam berapa Mas? 31. Itu jam benar. Oh ini yang benar. Jadi saudara-saudara sekalian, jika saudara cinta, kalimatnya tuhibbun. Jika saudara cinta untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa saudara dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, berperanglah engkau di jalan Allah. Barang siapa yang berperang di jalan Allah sepemerahan susu, wajib baginya jannah. Dari hadis-hadis ini, para ulama yang lurus berkesimpulan, kalau ada kalimat al-jihadu fisabilillah, itu maknanya berperang di jalan Allah, qital, dan segala hal-hal yang berhubungan dengan itu. Dan bahasa Indonesia sebenarnya, dan ubo rampenya. Ada orang kok tidak senang kalau diampuni Allah dan tidak senang dimasukkan surga oleh Allah. Menurut saya itu orang gila. Orang gila. Tapi orang gila itu baik. Karena apa? Tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala amalnya. Jadi kalau begitu bukan orang gila. Itu orang congkak, takabur, sombong. Bagaimana orang tidak senang kalau dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak senang kalau dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang congkak betul. Takabur, ya, sombong. Itu melebihi dari Firaun itu. Ya, melebihi Firaun. Supaya kita tidak melebihi Fir'aun kecongkaannya, kita mesti cinta untuk
mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, mesti cinta untuk dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dalam hadis ini disebutkan saudara mesti ughzu fisabilillah. Berperang di jalan Allah. Tidak ada pilihan lain. Yang lain saja, ya yang lain kita bahas yang lain nanti. Tapi yang ini yang jelas. Nah itu tadi, kemudian yang datang tanya uzlah itu tadi. Sekarang saya mau uzlah kemana Ustadz? Malah ada yang sudah begini, Bok, saya dicarikan pondok pesantren, saya mau jadi takmir di masjid pondok pesantren itu bukan uzlah namanya, saya bilang gitu. Itu menghinakan diri sendiri. Yang namanya uzlah itu apa? Hanya satu di dalam tuntunan hadis, yaitu rajulun mu'tazilun fi ghunaimatillahu yu'addi haqqallahi fiha. Itu namanya uzlah istilahi. Saudara baca risalah uzlah Syekh Salman Fat Al-Audah, risalah uzlah ada, sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Saudara diberi nikmat oleh Allah mata, bisa membaca, tapi saudara tidak pernah gunakan dengan benar. Mata itu dipakai selalu untuk melihat gambar proklamator dan angkanya, ya kan? Mata 100.000, 200.000. Kenapa saudara tidak gunakan untuk membaca? Ya, tuntunan Allah dan Rasulnya. Mari kita pikirkan berapa masa yang kita habiskan, mata kita ini melihat uang dengan melihat ayat-ayat Allah dan hadis Nabi SAW. Kalau saudara habis lihat uang, ya kan, 50 juta dihitung. Itu cukup waktu berapa? 50 juta tidak sampai 15 menit kan? Nah, saudara hapus itu dari mata saudara itu, saudara baca Al-Quran paling tidak 30 menit. Nanti baca hadis 15 menit. Saudara kan dikasih mata oleh Allah. Mari saudara kita renungkan. Kalau kita sebagai hamba Allah, manusia hidup di dunia itu tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala apa-apa kecuali dua perkara saja, yaitu maghfirah dan jannah, sudah cukup. Siapa yang merasa kurang dengan pemberian dua hal ini? Congkak sekali, seperti dia bisa memproduksi nikmat sendiri. Maghfirah dan jannah, saudara-saudara sekalian. Saudara renungkan. Kalau kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan sangat berat memikul dosa dan kesalahan kita, saudara-saudara sekalian. Saudara hitung. Kalau kita tidak diberi maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dosa dan kesalahan kita itu jomplang kalau ditimbang. Ya. Kita tidak akan mampu berjalan membawa beban itu. Ini dua, diberi maghfirah dan diberi surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, orang kok tidak mau? Malah pada malu, takut, nanti gak begini, gak begitu. Ya. Kalau saudara bertanya, bagaimana Pak Mas supaya saya mendapatkan maghfirah dan juga mendapatkan surga? Loh, jawabannya jelas. Uhzu fisabilillah. Man qatala fisabilillah fuwaqa naqatin wajabat lahul jannah. Saya sudah ulangi berapa kali?
Berperanglah kalian di jalan Allah. Barang siapa yang berperang di jalan Allah sepemerahan susu, wajib baginya surga. Hadis, kitabnya jelas. Tulisan ulama Al-Azhar, diuji oleh beberapa ulama yang lain. Ya. Kok saudara mendengarkan provokator di televisi? Ya. Bahwa jihad itu terorisme. Bagaimana? Ya, itu provokator di televisi, tidak pernah ngaji, baca bismillah saja tidak fasih, baca assalamualaikum aja tidak ngerti. Ya. Coba saudara dengarkan. Ya. Pateni TV saudara, paling ringan itu kalau saudara punya TV. Kalau enggak saudara beli pagi, ya besok beli lagi. Kalau ada yang begitu, saudara ambil batu lempar TV saudara, besok beli lagi. Dengarkan lagi mereka, ya kan, lempar lagi. Lebih gila daripada yang gila. Jangan saudara-saudara. Mari kita perkuat diri kita dengan ilmu yang benar dalam masalah ini. Dengan hati yang lurus. Juga dengan tindakan yang berakhlak. Ini penting. Ya. Saudara jangan takut ngaji Al-Quran, ngaji As-Sunnah kok takut. Ya kan? Wong orang nyimpen narkoba, nyimpen botol minuman keras saja tidak takut. Ya kan? Para penjamret itu terang-terangan jambret di jalan tidak takut. Ya. Tembak-tembak sama polisi, ditembak ya tidak takut. Saudara pernah lihat orang-orang yang ditembak itu kemudian nangis? Tidak ada. Ya. Tidak di televisi dan tidak di dunia nyata. Saya lihat sendiri, tidak ada yang nangis. Tidak dirawat itu luka di tahanan itu. Diobati sendiri sulfatilamid apa? Sulfatilamid. Ada obat baru tapi susah dapatnya, minyak rem. Susah dapatnya. Pakai sulfatilamid mudah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal-azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.